Perang Fijar yang jadi perang pertama Rasulullah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak usia remaja, beliau mendapatkan pengalaman dalam mengikuti peperangan. Perang tersebut terjadi antara kabilah Quraisy dari Bani Kinanah melawan kabilah Qais dan Ailan. Peristiwa tersebut kemudian dinamakan Perang Fijar. Lantas bagaimanakah sejarah terjadinya peristiwa Perang Fijar yang menjadi perang yang pertama kali diikuti Rasulullah? Sejarah Perang Fijar yang jadi perang pertama Rasulullah dinamakan Al-Fijar yakni karena terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku pada bulan-bulan suci. Peperangan ini terjadi tidak hanya satu kali saja, melainkan terjadi sebanyak 2 kali. Sebagaimana yang dikutip dari buku sejarah keteladanan Nabi Muhammad. Pada tahap pertama, terdapat 3 insiden yang menyebabkan perang. Namun Rasulullah pada waktu itu baru berusia 10 tahun. Sehingga beliau belum terlibat dalam peperangan tersebut. Insiden pertama, disebabkan akibat sesumbarnya seseorang bernama Badr bin Masyar al-Ghifari di depan halayak. "Saya orang Arab paling mulia. Siapa yang mengaku dirinya lebih mulia daripadaku? Pedang akan memenggal kepalanya." Tantangan ini dijawab oleh Al-Ahmar bin Mazin dari Bani Nasr bin Muawiyah. Menghantam yang sesumbar itu hingga lututnya patah. Maka, peperangan antara 2 pendukung pun pecah. Insiden kedua, seorang perempuan Bani Amir yang diperlakukan secara tak senonoh oleh pemuda Quraisy dari Bani Kinanah sewaktu duduk di pasar Ukas. Wanita ini disingkapkan gaunnya, hingga dia pun murka dan mengadukan penghinaan tersebut kepada Bani Amir. Akhirnya terjadi lagi pertumpahan darah berhasil didamaikan oleh Harb bin Umayyah. Insiden ketiga, Perang Fijar yang disebabkan persoalan utang piutang, yang melibatkan Bani Jashim bin Amir sebagai pihak pengutang dan Bani Kinanah yang memiliki piutang. Karena ada indikasi Bani Jashim bin Amir yang tidak mau membayar, maka peranglah antar 2 suku tersebut. Pada perang tahap kedua, Rasulullah sudah memasuki usia remaja. Ada yang menyatakan usia beliau 14 tahun, yang lain menyatakan berusia 20 tahun. Beliau terlibat dalam peperangan yang melibatkan 2 kabilah besar, yakni kabilah Hawazin dan kabilah Quraisy. Perang itu dipicu ketika Bani Kinanah, Quraisy, dan Hawazin sama-sama melakukan fujur, durhaka, dengan melakukan pelanggaran terhadap segala sesuatu yang terlarang, dipandang suci, dan harus dihormati. Khususnya yang berkaitan dengan Ka'bah. Rasulullah mengingat dengan baik peristiwa itu, di mana beliau turut membawakan dan memungut anak-anak panah untuk diserahkan kepada paman-pamannya. Peperangan-peperangan antar klan maupun suku di Mekah pra-Islam memang gampang dipicu, baik karena upaya curang untuk perebutan sumber daya maupun perampasan. Selalu saja ada pihak-pihak yang memulai provokasi dan kemudian berujung pertumpahan darah. Pada akhirnya, ada sebuah kesadaran lebih tinggi muncul, bahwa perang-perang antar kabilah maupun suku yang terjadi, akan memperlemah negeri dan kesejahteraan mereka. Bila tak dicegah, Mekah akan runtuh dan kehilangan perannya sebagai area perdagangan maupun transit bagi para kafilah dagang yang akan melanjutkan perjalanan bisnisnya, pusat seni, maupun pusat perziarahan bangsa Arabia. Aturan-aturan yang bersifat lebih adil, demi menjaga kepastian keamanan bagi para pedagang dan peziarah yang datang ke Mekah mulai diwujudkan. Tentunya, para elit Mekah ini tidak ingin gaya hidup mereka yang suka berpesta, berjudi, main perempuan, mabuk-mabukan, dan pamer kekayaan maupun kekuasaan terhenti gara-gara peperangan. Kendati demikian, di antara kehidupan jahiliyah pra-Islam, juga masih terkumpul manusia-manusia berbudi luhur yang melihat kesempatan penegakan aturan lewat perjanjian yang menyeluruh sebagai upaya menegakkan hukum yang lebih rasional, manusiawi, dan menjaga moralitas lebih tinggi. Kesempatan itu datang dengan adanya Ililful Football, yakni sumpah membentuk persekutuan sejumlah tokoh masyarakat untuk melawan pihak yang zalim dan membela pihak yang mazlum, yang diperlakukan secara zalim. Perjanjian kebulatan tekad atau sumpah setia yang disebut Hilful Football, itu disepakati pada bulan suci Zulqa'dah. Pelopor perjanjian bersejarah ini adalah Abdullah bin Jidan dan Zubair bin Abdul Muthalib.
Hampir seluruh kabilah Quraisy berkumpul dan menghadirinya. Mereka terdiri dari Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Unna, Zahra bin Kilab, dan Taimi bin Murrah. Mereka berkumpul di kediaman Abdullah bin Jutan Taimi karena faktor usia dan kedudukannya. Isi dari perjanjian tersebut menyepakati untuk tidak membiarkan orang yang dizalimi di Mekah, baik dia penduduk Quraisy maupun pendatang. Apabila hal itu terjadi, mereka akan bergerak menolongnya hingga yang bersangkutan mendapatkan haknya kembali. Sebagaimana dijelaskan dari Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jutan. Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam, aku pun akan mendatanginya." Hari Al-Baihaqi. Demikian penjelasan sejarah terjadinya Perang Fijar yang menjadi perang pertama kalinya Rasulullah ikuti. Semoga informasi di atas dapat menambah wawasan Anda tentang kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.